Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hadi, NIM 2004 1001 kelas 4F. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya di CV Salim Jaya Makmur. Saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil kerja praktik saya di CV Salim Jaya Makmur dengan dosen pembimbing saya, Bapak Abdul Basit, Eskom MT, dan pembimbing tempat saya KP di CV Salim Jaya Makmur, Bapak Bagus Handoko. Sejarah CV Salim Jaya Makmur. CV Salim Jaya Makmur yang resmi berdiri sejak 15 Maret 2009 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor plastik dan bahan-bahan kue. Perusahaan yang telah menjadi distributor resmi yang bisa melayani pemesanan dalam jumlah tertentu dengan pengiriman yang tepat waktu dan lebih berkualitas. Perusahaan ini mendedikasikan kegiatan operasionalnya untuk membuat pelanggan puas dengan meningkatkan mutu, pelayanan, serta kinerja sistem informasi dan komunikasi melalui pengiriman cepat, solusi inovatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan. CV Salim Jaya Makmur memiliki visi yaitu untuk menjadi pemasok terkemuka, mandiri, dan menguntungkan untuk outlet-outlet sekitar wilayah Jawa Tengah yang lengkap dalam industri packaging dan bahan-bahan kue. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan yang mengutamakan mutu, kualitas, serta pelayanan. Misi perusahaan menjadi perusahaan yang dapat dipercaya untuk memasok berbagai produk di daerah sekitar Tegal. Menjadi mitra pelanggan yang dapat diandalkan melalui jasa pengiriman di berbagai outlet. Dan menerapkan sikap disiplin kepada mitra. Tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan berjalan dengan struktur organisasi CV Salim Jaya Makmur terdiri dari 7 bagian, mulai dari pemilik, kemudian di bawahnya ada operasional manager, ada admin pembelian, kemudian penjualan, kemudian ada admin keuangan, dan yang di bawahnya ada bagian pengiriman dan administrasi klaim. Bidang kerja atau bagian tempat kerja praktik. Faktur pembelian digunakan untuk bukti pembelian yang dilakukan secara kredit. Faktur memiliki 2 salinan yang dimana faktur asli akan diberikan dan dibawa oleh pembeli, kemudian faktur yang salinan dibawa oleh penjual. Salinan yang dibawa oleh penjual digunakan untuk merekam faktur penjualan yang memberikan info tentang tanggal penjualan, nama pelanggan, total penjualan, dan informasi terkait lainnya. Bil atau faktur pembelian adalah pembelian aktual dan mencatat sebuah jurnal transaksi yang sesuai menambah persediaan di tangan. Faktur-faktur pembelian dapat berupa faktur-faktur yang belum lunas atau open bills, faktur-faktur yang sudah lunas atau close bills, atau berupa nota-nota debit atau disebut dengan debit memos. Tugas umum saya selama bekerja di CV Salim Jaya Makmur adalah membuat faktur pembelian. Untuk caranya, yang pertama, buka aplikasi Akuret. Selanjutnya, klik daftar, pilih pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Kemudian, klik baru. Selanjutnya, pilih pemasok. Selanjutnya, menentukan pemasok tersebut kena pajak atau tidak. Kemudian isikan nomor faktur yang diterima, lalu isikan tanggal faktur sesuai dengan faktur dari pemasok. Kemudian isi tanggal kirim barang sesuai dengan tanggal yang diterima.
Yang terakhir, isikan syarat pembayaran sesuai dengan syarat dari pemasok. Kemudian masukkan nama barang sesuai dengan barang yang datang sesuai faktur. Ketik dan pilih barang yang akan dimasukkan. Masukkan jumlah kuantitas sesuai dengan barang yang datang. Kemudian masukkan harga sesuai dengan faktur. Kemudian masukkan diskon bila barang tersebut mendapatkan diskon pada faktur. Selanjutnya pilih gudang sesuai dengan lokasi penyimpanan barang. Kemudian klik layar untuk mencetak faktur yang telah dibuat. Klik print untuk mencetak faktur. Terakhir, pilih printer yang akan digunakan, lalu cetak faktur. Adapun tugas khusus yaitu membuat laporan rincian pembelian per barang. Yang pertama, kita klik laporan, kemudian pilih daftar laporan. Lalu klik faktur pembelian, kemudian pilih rincian pembelian per barang. Tahap berikutnya adalah menentukan tanggal laporan yang akan dibuat. Selanjutnya, klik kolom tersedia, tambahkan nama pemasok dan total harga. Kemudian klik analisa, lalu checklist tampilkan sebagai model analisis. Lalu pada bagian row axis, tambahkan tanggal faktur, nama pemasok, keterangan barang, dan pada bagian kolom axis, kita checklist pilihan kuantitas dan total harga. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan rincian pembelian per barang. Kemudian cetak laporan rincian pembelian per barang. Analisa tugas khusus kerja praktik. CV Salim Jaya Makmur adalah perusahaan yang bekerja dengan jaringan. Maka Akuret dioperasikan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu komputer. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendelegasikan dan membagi tugas masing-masing user sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing user memiliki login name sendiri dengan password yang berbeda untuk setiap login name untuk setiap usernya. Tingkatan user profile di dalam Akuret dibagi menjadi 3 level, yaitu yang pertama admin, yang kedua supervisor, yang ketiga user. Kesimpulan, CV Salim Jaya Makmur merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi plastik dan bahan-bahan kue. Dalam melaksanakan kerja, saya ditugaskan di bagian pembuatan faktur pembelian. Selama kerja di CV Salim Jaya Makmur, saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru di dunia teknologi informasi yang belum tentu bisa didapatkan di bangku perkuliahan. Saran, diharapkan untuk kedepannya program aplikasi Akuret ini dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk memudahkan kegiatan operasional semua bagian yang terkait dan mempermudah perusahaan dalam melaksanakan pengendalian internal atau pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Diharapkan program aplikasi Akuret ini benar-benar diterapkan untuk menggantikan sistem yang lama yang masih manual sehingga membantu perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.